Ya, mari kembali kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-21 dan kita akan mulai dari ayat yang ke-18, 19 ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ya. Kemarin saya sudah menjelaskan ya di ayat yang ke-18 bagaimana Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu merasa lapar. Ayat ini seringkali ya dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya dengan ketuhanan Kristus dengan mengatakan bagaimana mungkin Pak Pendeta Allah itu merasa lapar. Maka tentu saja saya beritahu orang Kristen percaya ketika Yesus menjelma menjadi manusia, dia tidak pernah meninggalkan kealahannya. Tapi perlu ingat Yesus adalah pribadi yang punya dua natur. Dia sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya Allah. Ketika dikatakan bahwa dia sepenuhnya manusia, maka dia mengalami yang namanya kemanusiaan, seperti yang dialami manusia pada umumnya. Ketika manusia pada umumnya lapar, maka Yesus pun mengalami yang namanya lapar. Ketika manusia pada umumnya capek, maka Yesus pun pada kemanusiaannya mengalami yang namanya capek, haus, ya, letih, dia tidur. Itu kemanusiaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Jadi sebagai orang percaya kami tidak akan pernah heran dengan hal tersebut. Kenapa? Karena memang Yesus adalah pribadi yang memiliki dua natur, natur manusia dan natur Allah. Ya, dalam kemanusiaan satu hal yang tidak dilakukan oleh Yesus, saya sekedar mengingatkan kembali ya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya. Kalau manusia pada umumnya berdosa, Yesus tidak pernah berdosa. Kenapa? Karena ingat, dia bukan hanya sekedar manusia, tapi dia juga adalah Allah. Kealahannya inilah yang memungkinkan Yesus tidak berdosa. Jadi ketika manusia pada umumnya berdosa, Yesus tidak berdosa. Tetapi kemudian ada yang berusaha untuk menunjukkan, ya sepertinya katanya ada dosa yang dilakukan oleh Yesus. Saya kaget kemarin ya ketika saya debat di satu room. Jadi ada yang menggunakan Lukas pasal 15. Cerita tentang anak bungsu yang hilang. Kalau saudara mengingat ada perkataan yang disampaikan oleh anak bungsu. Sesudah dia menyesal ya oleh karena apa yang telah dilakukannya, yakni meninggalkan bapaknya. Dia pergi dengan uang yang banyak tapi kemudian uang tersebut habis. Ya, memang kalau sumber kita dari dunia, sumber itu tidak akan pernah bertahan selamanya. Tapi kalau sumbermu dalam hidup ini adalah Tuhan, maka sumber itu akan bertahan selamanya. Maka Yesus pernah mengatakan kepada seorang perempuan Samaria, kalau kamu minum air ini kamu akan haus. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, ya, kamu tidak akan haus, malahan air yang akan kuberikan akan menjadi mata air dalam dirimu yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita memiliki sumber yakni Allah itu sendiri, maka sumber itu bagaikan air yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Maka di tengah-tengah kemiskinan yang dialami oleh sang anak bungsu, dia pun berkata, aku akan pulang kepada Bapa. Karena aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya, maka kata ini atau kalimat ini digunakan oleh para penuduh untuk membuktikan bahwa Yesus berdosa. Kemudian ketika mereka mengangkat ayat itu, saya tertawa, saudara. Kenapa saya tertawa? Saya bilang itu bukan ucapan Yesus, tapi itu adalah ucapan dari anak bungsu yang diceritakan dalam perumpamaan. Saudara melihat hal ini, memang ada begitu banyak orang di luar sana yang sok tahu ya dengan isi Alkitab, tapi sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi ayat tersebut tidak membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Kenapa? Karena saudara, kalimat itu adalah ucapan yang disampaikan oleh anak bungsu dalam perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Tapi kemudian mereka tidak menyerah juga, saudara. Mereka menggunakan ayat di mana ketika Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Ya. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan.
Lah karena Yesus dibaptis oleh Yohanes berarti Yesus bertobat. Bertobat dari apa Pak Pendeta? Mereka tanya. Pasti bertobat dari dosa-dosanya. Nah saya pun ngomong. Semua orang yang dibaptis oleh Yohanes, Alkitab mencatat sambil mengaku dosa mereka. Mereka dibaptis oleh Yohanes. Sementara Yesus ketika dibaptis tidak pernah mengaku dosanya. Karena tidak perlu ada dosa yang diakui karena dalam diri Yesus tidak ada dosa. Bahkan ketika Yesus datang di hadapan Yohanes, Yohanes merasa tidak layak. Sehingga Yohanes mengatakan apa? Ya, bukan kamu yang harus aku baptis. Ya, seharusnya sayalah yang kamu baptis. Ya, bahkan untuk membungkuk dan membuka tali kasut yang dimiliki oleh Yesus, Yohanes bersaksi bahwa dia tidak layak melakukan itu. Kenapa? Karena Yesus jauh lebih besar daripada Yohanes. Kemudian Yesus pun mengatakan kepada Yohanes, biarkanlah itu terjadi supaya kita memenuhi kehendak Bapa yang ada di surga. Jadi di dalam diri Kristus Yesus tidak ada dosa sama sekali. Bahkan ketika Yesus mengajarkan yang namanya doa Bapa kami, ampunilah kami karena kesalahan yang telah kami lakukan. Itu bukan doa Yesus kepada Bapa, tapi doa yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Ya, maka kemudian mereka akan berpaling kepada Amsal pasal 8 ayat yang ke-22. Saya bacakan ayat ini ya. Saya sudah menyinggung kemarin sedikit ayat ini. Ya. Dalam kitab Korintus dikatakan bahwa Yesus itu adalah hikmat. Ya, adalah hikmat Allah, dan mereka berkata bahwa hikmat Allah itu diciptakan ya oleh Allah, dan karena hikmat diciptakan oleh Allah dan Yesus adalah hikmat Allah, berarti Yesus itu adalah ciptaan ya. Kita lihat Amsal pasal yang ke-8. Saya bacakan sekali lagi ayat yang ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala ya. Saudara, kalau kita melihat di dalam terjemahan ini, Lembaga Alkitab Indonesia salah dalam menerjemahkan ayat ini ya. Bahkan kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, ya kita akan menemukan makna yang sebenarnya dari Amsal 8 ayat yang ke-22. Jadi Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan. Kata menciptakan di situ sebenarnya adalah memiliki. Jadi Tuhan telah memiliki aku sebelum Tuhan memulai pekerjaannya. Sebelum Tuhan melakukan segala sesuatu, sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan telah memiliki aku. Aku di situ siapa? Hikmat yang kemudian dipersonifikasikan menjadi Kristus Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan atau Bapa telah memiliki Yesus bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka tentu saja ini akan senada dengan Yohanes pasal 1. Ayat yang ke-1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukankah ini cocok dengan ayat yang mengatakan ya, Amsal 8 ayat 22 bahwa Tuhan memiliki aku. Ya, jadi ingat di dalam Kristus Yesus tidak ada dosa sama sekali. Kenapa demikian? Karena dia adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa kita. Bagaimana mungkin penebus itu punya dosa kalau dia datang untuk menebus dosa kita? Ya, kalau dia sendiri berdosa, ya, bagaimana dia bisa menebus manusia yang berdosa? Sesungguhnya penebus itu tidak boleh ada dosa sama sekali. Ya, itulah sebabnya kenapa Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena syarat sang penebus itu yang pertama, karena manusia yang berdosa, maka syarat penebus adalah pertama, dia harus manusia. Yang kedua, dia harus tidak berdosa. Saya pernah mengatakan ini, kalau cari manusia di muka bumi banyak. Tapi siapakah manusia yang tidak berdosa yang dapat menjadi seorang penebus? Kita tidak akan pernah bisa menemukan manusia yang tidak ada dosanya. Karena Alkitab telah mengatakan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, itulah sebabnya Allah yang tidak berdosa mengambil wujud manusia, menjelma menjadi manusia. Maka genaplah manusia yang tidak berdosa untuk menjadi penebus bagi manusia yang berdosa.